kita awali kegiatan kita pada subuh hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Pertama sekali tentunya yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama kembali di Masjid Baitur Rahman Usaw ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah dan juga melanjutkan kegiatan kita berikutnya. Kemudian salawat dan salam kepada alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Semoga kita mendapat syafaat dari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama sekali kami sama-sama kita hormati. Alhamdulillah hadir bersama kita di tengah-tengah kesibukannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan-Hulu dan Datuk Syarif baru saja pulang dari mengantar donasi bencana alam. Kemudian juga Lurah Ketuban Tengah beserta staf dan jajarannya hadir bersama kita pada subuh ini. Kemudian juga datuk-datuk adat, minyak mawar, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, khususnya pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jemaah yang sudah memfasilitasi kita pada sebuah hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana biasa setiap subuh Ahad kita adakan gerakan yaitu gerakan salat subuh berjamaah yang kita didirikan di masjid-masjid kelurahan ini sebanyak 10 masjid sampai pula pada subuh hari ini di Masjid Baitur Rahman Usaw ini. Alhamdulillah Ustaz yang akan menyampaikan tausiah agama di hadapan kita yaitu Ustaz Haji Wandutani LCMA sudah hadir bersama kita. Terima kasih kepada Ustaz. Beliau biasa mengisi kajian di Masjid Parpurna di Pekanbaru. Kita undang pula untuk memberikan ilmu kepada kita di Kecamatan Keturunan ini. Namun sebelum beliau kita persilakan di sini kami sampaikan beberapa hal. Pertama yaitu mengenai donasi yang kita kumpulkan pada pekan yang lalu, alhamdulillah untuk bencana alam Sumatera seluruhnya terkumpul sebanyak yang sudah kita serahkan kemarin sebanyak 68 juta rupiah dari jamaah GSD, juga dari beberapa majelis taklim, dari MBA, juga dari desa-desa yang kita kumpulkan bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen sebanyak 68 juta rupiah dan sudah kita serahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan-Hulu. Semoga harta yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu sumbangkan diberikan balasan yang dapatkan dari Allah SWT dan bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua mengenai anak kita yang kita berangkatkan ke Mesir, yaitu salah seorang dari anak kita di Usaw ini, anak Pak Herman. Alhamdulillah telah sampai di Mesir saat ini. Kemarin sudah video call dia sedang ziarah katanya ke makam Sayyidina Husain. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan kekuatan dan juga bisa lancar dalam menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Mudah-mudahan juga selamat nanti sampai terakhir selesai bisa kembali ke tempat kita ini. Baiklah, kita mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz. BN 1084. Kalau ada yang mohon yang bawa mobil BN 1084 minta digeser dulu karena ada jamaah ini yang jamaah musafir, jadi mau ke Duri katanya. Dan pada pagi hari ini kita diawali dengan suasana hujan ini ya, jadi sudah di ujung hujan pula kan, jadi makanya itu agak kurang ramai kita pagi hari ini. Baiklah kepada Ustaz, kami silakan sampai nanti masuk waktu Isra sekitar 6.20. Kepada Ustaz kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina wa rudda ilaina arwahana wa adina lana bi dzikrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal ibadah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, alim ulama cerdik pandai, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas satu pembahasan penting. Apa pembahasan yang kita kaji pada pagi ini? Satu pembahasan, satu tema khusus, yaitu perjalanan hidup manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Kita ingin tahu Bapak Ibu, kita setelah meninggalkan kehidupan dunia, kita berada di mana? Apa yang akan kita rasakan? Bagaimana keadaan kita nantinya? Apa saja yang kita dapatkan setelah kita meninggalkan kehidupan dunia? Apakah orang yang sudah meninggal masih ada di dunia atau sudah berpindah alam? Kalau memang sudah berpindah alam, alam apa yang akan kita tuju? Dan berapa banyak alam yang dilalui umat manusia? Sering kita dengar ketika ada orang yang meninggal, katanya arwahnya masih berada di pulang ke rumah. Katanya arwahnya tinggal di pokok-pokok kayu. Sebenarnya di mana kita setelah kita tinggalkan dunia ini? Apakah kita masih ada di dunia atau sudah berpindah ke alam? Maka oleh karena itu, di kesempatan yang pendek dan singkat ini, kita akan mencoba untuk menguraikan satu persatu dari mana kita berasal dan ke mana kita akan pergi. Selama ini sering orang bilang kita berasal dari tanah kembali ke tanah. Kalau hanya itu, berarti manusia itu sangat sederhana. Dia melihat manusia itu yang fisik ini saja. Padahal diri manusia itu ada yang disebut dengan roh. Dari mana roh itu berasal? Dan kemana roh itu berakhir? Dan apa perannya jasad bagi roh? Tadi di awal saya membaca satu doa, Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada jasad kami. Wa radda ilaina arwahana, dan mengembalikan roh kami ke dalam jasad kami. Wa adzina lana bi dzikrihi, dan masih mengizinkan kami untuk mengingatnya, berzikir kepadanya. Mengembalikan roh kami ke jasad kami berarti ketika kita tidur, roh kita di mana? Ketika kita tidur, kita berada di mana? Sering kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti dari malam kita sedang mati, sehingga kemudian Allah kembalikan roh kita. Di mana keberadaan roh itu? Maka dalam kesempatan yang singkat dan padat ini, kita akan mencoba untuk menjelaskan perjalanan hidup manusia dari mana dan ke mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Perjalanan hidup manusia melalui 5 alam kehidupan. Ada 5 alam kehidupan yang kita lalui. Alam yang pertama yang dilalui oleh seluruh manusia disebut dengan alam roh. Sebelum alam rahim ada alam roh, alam arwah. Di mana itu alam arwah? Alam arwah, alam gaib. Allah informasikan kepada kita alam arwah itu di dalam Al-Quran. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ini adalah pertanyaan orang-orang tasawuf. Alastu bi rabbikum. Ketika itu Allah katakan wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ketika itu Allah sudah kumpulkan roh yang berada di alam arwah. Lalu kemudian setelah roh itu dikumpulkan seperti kita ini sekarang, lalu kemudian Allah bertanya kepada roh. Fisik belum ada ketika itu, jasad belum ada. Allah sudah ciptakan ruh. Lalu kemudian kata Allah, alastu bi rabbikum, kalian ruh, apakah kalian mengaku saya ini Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum. Apa jawaban roh ketika itu? Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Kesaksian ini disebut dengan kesaksian tauhid, ikrar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah perjumpaan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu pasti lupa. Justru lupa itulah manusia kemudian diutus oleh Allah seorang nabi dan rasul. Ini alam roh. Dan alam roh ini tidak banyak keterangan Bapak Ibu. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang ruh, Nabi tak bisa jawab. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, katakanlah, ar-ruhu min amri Rabbi, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Hanya sedikit ilmu tentang roh itu yang diberikan kepada kalian. Apa maknanya di sini Bapak Ibu? Kalau Nabi saja tak tahu tentang roh, dia katakan itu urusan Tuhanku. Lalu mengapa ada manusia yang dia katakan, saya kemarin berjumpa dengan roh si fulan, kemarin roh si fulan pulang ke rumah, kemarin roh si fulan gentayangan. Itu apakah roh manusia yang sudah meninggal atau itu makhluk lain? Bukan nanti terjawab ketika di pembahasan selanjutnya. Bahwasanya kalau ada orang mengatakan saya tahu keberadaan roh, itu pasti bohong. Karena Nabi saja ketika ditanya tentang roh, Nabi tak tahu. Ar-ruhu min amri Rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Ini kehidupan di alam roh. Dari alam roh, dari yang pertama menuju alam yang kedua, yaitu alam rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah sempurna aku ciptakan itu manusia, tangan sudah ada, kaki sudah ada, kepala sudah ada, jantung dan isi tubuh kita ini sudah ada. Ketika kita berumur 120 hari, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dalam perut ibu kita 40 hari pertama berupa air, belum ada bentuk sama sekali. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalika. 40 hari kedua berupa darah yang menggantung. Makanya ketika ibu-ibu hamil muda bawa sepeda motor di jalan yang rusak, maka khawatir yang menggantung itu terjatuh berguguran. Maka betul-betul dijaga ketika ada seorang perempuan yang sedang hamil muda. Mengapa? Karena alaqah di situ dari menggantung, ketika terlalu kuat goncangannya dia akan gugur jatuh, maka gagal menjadi manusia. 40 hari berikutnya 120 hari mutawatan menjadi zikat bayi mungil yang kecil. Ketika dulu saat kita berada di dalam janin ibu kita, apa yang terjadi di situ Bapak Ibu? Kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Setelah sempurna aku ciptakan 4 bulan pertama itu, aku tiupkanlah ruh yang sudah aku ciptakan. Faqa'u lahu sajidin. Maka bersujudlah dia ketika itu. Dan ketika di umur 120 hari itu ada satu peristiwa yang luar biasa.
Ada satu peristiwa yang luar biasa hebat terjadi ketika itu. Apa yang terjadi? Maka Allah utus malaikat. Bayangkan hebatnya ibu-ibu. Allah utus malaikat di situ. Untuk apa malaikat diutus? Bikasbi rizkihi wa ajali. Ditulislah di situ perjanjian ikrar kita. Taken kontrak. Apa yang kita taken di situ Bapak Ibu? Kita taken rezeki kita. Apa saja yang kau dapat nanti di dunia. Kita taken ajal kita. Ajal artinya bukan umur. Umur itu bahasa Arab. Ajal juga bahasa Arab. Apa artinya ajal? Jadi kita sebut ajal, umur, ajal. Apa artinya ajal? Umur, Ustaz. Umur itu bahasa Arab. Apa artinya umur? Ajal, Ustaz. Bukan. Ajal artinya batas. Batas kehidupan di dunia. Setiap kita ini walikulli ummatin ajal. Setiap kita sudah ditentukan batasnya. Wa idza jaa ajaluhum, ketika batas itu sampai, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqimun. Jadi ketika di alam rahim kita sudah terkata, hey wali, kau hidup di dunia nanti misalnya 80 tahun. 80 tahun Ustaz meninggal. Hei kau nanti wali hidup 60 tahun. 60 tahun meninggal. Hei kau hidup 40 tahun. 40 tahun meninggal. Bisa kita menolak, bisa kita merequest, bisa kita ajukan, ya Allah saya ingin hidup lebih panjang. Sudah ditulis di situ. Bikasbi rizkihi wa ajalihi. Lalu kemudian setelah kita taken kontrak itu Bapak Ibu, lebih kurang 9 bulan 10 hari itu pada umumnya kita tinggalkanlah alam rahim itu. Sudah kita tinggalkan sudah atau belum? Sudah, sampailah kita di alam yang ketiga. Alam ruh sudah berlalu. Alam rahim sudah berlalu. Alam dunia sudah berlalu. Bagi yang sudah berlalu, kawan-kawan bapak ibu, ayah saya sudah selesai kehidupan dunia. Saya akan selesai kehidupan dunia. Semuanya akan berlalu. Kita sekarang sedang menjalani kehidupan dunia. Pada kehidupan dunia ini kata Allah, fase perjalanan hidup manusia dibagi kepada 3 tahapan. Di dunia ada 3 fase, pertama, kedua, dan ketiga. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian bermula dari keadaan lemah. Lemah. Apa yang maksud dengan lemah? Ketika kita bayi, tak sanggup kita ngapa-ngapain. Saat kita berumur sehari, duduk pun tak bisa, makan pun tak bisa, pakai pampers, menangis, minta apapun kepada orang tua kita. Itulah lemahnya manusia, kata Allah. Lalu kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kalian lemah itu, kalian menjadi kuat. Bertambahlah umur kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Puncaknya berapa tahun? 40. Umur kita ni Bapak Ibu, puncak kekuatan itu di umur 40. Masuk 41, apa kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kalian kuat, kemudian kalian menjadi lemah kembali. Lemah. Wa syaiba, kata Allah, tumbuh ubat di kepala sebagai tanda bahawa kalian sudah tidak muda lagi. Lemah, kemudian meninggal. Maka rezeki tadi kata Rasulullah SAW, kita takkan meninggal. La tamutu nafsun hatta tastawqifa rizquha. Seseorang tak akan meninggal sampai rezekinya habis. Apa makna rezeki habis itu Bapak Ibu? Kita tak akan meninggal kata Nabi sampai rezeki kita habis. Apa maknanya rezeki habis? Maknanya dulu ketika umur 20, 30, 40, semua jenis makanan pantang selata, asal selata habis. Itu rezeki banyak. Masuk umur 50 tahun, tak bisa lagi makan yang satu ini. Kolesterol dah kurang hebat. Kemudian tak bisa lagi makan emping, asam urat.
orang dua. Oh, tak bisa lagi makan dendeng, gigi dah mulai melemah. Oh, tak bisa lagi makan yang banyak darahnya, tensi naik, asam urat, asam lambung naik, semua jenis asam naik dalam tubuh kita, sampai nanti tidak satu pun yang bisa kita konsumsi lagi. Disitulah ajal sudah mendekat. Suatu hari ada seseorang yang sakit, sudah 1 minggu sakit. Lalu kemudian setiap yang dimakan keluar. Akhirnya orang ini dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dilihat oleh dokter. Sakitnya apa, Pak? Saya tidak bisa makan. Setiap yang makan muntah. Baik, Pak. Sekarang kita infus dia, Pak. Diinfusnya. Pasang infus di tangannya. Ketika infus itu dipasang, ternyata sistem tubuhnya menolak, tidak menerima tubuh lagi, Bapak Ibu. Tadi yang dimakan melalui mulut, lambung tidak menerima, muntah. Disuntikkan melalui jarum suntik, tidak menerima, ditolak. Ketika rezeki kita yang masuk ke tubuh ini sudah habis, apa yang kita tunggu? Kematian. Kematianlah yang kita tunggu. Oh, kematian itu orang bilang orang sudah meninggal, sekarang mereka beristirahat di alam sana. Betul atau tidak? Belum tentu setiap orang yang meninggal itu beristirahat. Tergantung siapa yang berangkat. Orang kita selalu mengatakan sekarang sudah tenang di alam sana. Belum tentu, tergantung siapa yang berangkat. Karena kata Rasulullah SAW, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu perjalanan pertama. Jadi kematian itu bukan yang terakhir. Sering kita bilang TPA, tempat peristirahatan terakhir. No, tidak. Kematian itu bukan yang terakhir, Pak. Kematian itu yang pertama menuju perjalanan akhirat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia ketika di dunia seperti orang tidur, lalai maksudnya. Manusia ketika di dunia an-niyam seperti orang tidur, mereka lalai, sibuk dengan kehidupan dunia, bekerja. Wa idza matu intabahu. Setelah mereka meninggal, mereka sadar. Disitulah manusia baru sadar. Di alam barzakh itu, Bapak Ibu, alam kubur, kita tidak mati. Bukan mati di sana. Yang mati adalah fisik. Sementara roh yang Allah tiupkan dalam tubuh kita ini, apakah dia mati? Tidak. Menurut para ulama kalam, ulama tauhid, roh itu tidak mati. Makanya ketika idza faraqa ruhal jasad, ketika jasad, ruh berpisah dari jasad kita kubur. Berapa lama jasad ini bertahan dalam tanah? Pada umumnya 5 hari, 10 hari, sebulan, habislah jasad kita ini dimakan oleh cacing-cacing tanah. Sampai setahun, habislah tulang-tulang kita itu, ada yang tak tersisa sama sekali. Sering orang bilang begini, Bapak Ibu, ini pekuburan, 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang ke kuburan. 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang ke kuburan. 6 langkah datang belum? Datang ke belum? Kalau 2 langkah meninggalkan kuburan, malaikat sudah datang ke belum? Kalau kuburannya tidak ditinggalkan, malaikat datang ke belum? Kalau kuburannya tidak ada, datang ke mana malaikat itu? Ini sederhana, Bapak Ibu. Rohnya di mana? Ketika kita katakan tak mengantarkan jenazah, lalu kemudian 7 langkah meninggalkan kuburan, nanti akan datang malaikat di situ akan menanya. Kalau dia punya kuburan, saya pernah berkunjung ke kubur Gus Dur di Tebudere. Waktu itu kami sampai jam 10 malam. Saking banyak yang berkunjung, mengantri. Jam 10 malam kami dapat giliran. Kata Gus Solah, begitulah Mas. Di sini setiap hari tak pernah sepi, berganti-gantian. Gus Dur meninggal 2005 yang silam. Lebih kurang 2005 yang silam. Sampai 2025, apakah kuburan Gus Dur sepi?
Enggak pernah ditinggal Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Gus Dur sudah ditanya? Pertanyaannya, di mana kita sebenarnya? Apakah yang di dalam tanah itu atau di alam kubur? Alam kubur dengan dalam kubur itu dua hal yang berbeda. Yang dikubur itu jasad. Ada yang dikubur, ada yang tidak dikubur. Saudara-saudari kita yang di Aceh Tamiang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Padang Panjang, ada yang sampai hari ini jenazahnya belum ditemukan. Ada yang bisa jadi dimakan oleh hewan, bisa jadi terjepit kayu balak, hancur tubuhnya. Mereka punya kuburan? Enggak. Ada tempat tinggal saya tinggal di Palas. Di situ ada satu agama di mana setiap yang meninggal jenazahnya dikremasi, dibakar. Jadi abu masukkan dalam sebuah tempat, lalu kemudian dilarung ke sungai, dibuang ke sungai. Ada kuburannya? Tidak ada. Jadi di mana kita sebenarnya sudah meninggal? Apakah kita masih ada di dunia ini, di dalam kubur, atau di alam lain? Kita di alam lain, Bapak Ibu. Alam lain itu yang disebut dengan alam barzakh. Sebut kita barzakh. Apa artinya barzakh? Barzakh artinya pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini kehidupan dunia sekarang yang sedang kita jalani. Ini kehidupan akhirat yang akan kita tuju. Antara dunia dan akhirat ada satu kehidupan namanya kehidupan barzakh. Berapa lama seseorang di barzakh? Sering kita dengar begini, sekarang ayah kita sudah tenang di surga sana. Apakah orang yang sudah meninggal sudah sampai di surga atau belum? Sudah sampai atau belum? Belum. Orang yang meninggal mereka tertahan di barzakh, tertahan di alam yang keempat. Berapa lama di barzakh ini? Informasinya dari Al-Quran. Wa min ru'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada barzakh, ada pemisah yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai datang hari berbangkit, hari kiamat. Berapa lama kiamat itu Bapak Ibu? Tak ada yang tahu. Bisa jadi 1000 tahun lagi, bisa jadi 50.000 tahun lagi, bisa jadi 1 juta tahun lagi. Kalau 1 juta tahun lagi, apa yang dirasakan oleh mereka di sana? Kita nanti ketika meninggal, kita akan berada di sini. Semuanya akan berakhir dengan kiamat. Nabi Muhammad yang sudah meninggal di barzakh, sahabat-sahabat sudah meninggal di barzakh, orang tua kita sudah meninggal di barzakh, kita akan meninggal di barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang di barzakh ini menunggu sampai datang hari kiamat, hari berbangkit. Apa yang kita rasakan di sana? Apakah orang yang meninggal itu sadar dirinya sudah meninggal? Kita nanti meninggal kita pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Sadar tak kita nanti ketika kita sudah meninggal? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah meninggal itu sadar. Ada orang-orang yang sadar, merasa bahagia, senang. Ada orang yang sengsara, mereka sadar. Orang-orang yang beriman apa yang mereka rasakan di barzakh. Dalam satu riwayat disebutkan, ini orang-orang yang beriman, karena di barzakh itu kehidupan hanya ada dua, arwahul munakkabatun wa arwahul mu'adzabatun, kata Imam Ibnu Al-Jauziyah. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dan orang-orang yang mendapatkan azab. Azabnya bukan di dalam kubur itu. Jangan mengira di dalam kubur. Kalaulah azab itu di dalam kubur, Fir'aun kena azab atau tidak? Fir'aun diazab atau tidak? Dia azab. Apakah Fir'aun punya kuburan? Tadi Pak Joni bilang ada anak kita sekarang sedang di Mesir. Tanya ke dia, di mana Fir'aun? Di Mesir. Di dalam gedung yang dijaga ketat oleh security di sebuah kawasan namanya Tahrir Square di kota Kairo. Saya berbolak-baliklah di Tahrir Square itu di Mesir dahulu. Mesir Fir'aun di situ Bapak Ibu, tak ada kuburannya. Apakah Fir'aun diazab?
Diazab. Kalau kita tengok fisiknya Fir'aun diazab, tidak. Bahkan Fir'aun sudah mati pun masih menghasilkan duit. Karena mengunjung Fir'aun berbayar. Saya waktu di Mesir itu pernah diajak kawan di, kata dia, tengok Fir'aun yuk, kata dia. Yuk, saya bilang, mana tahu Fir'aun dah nunggu kita di sana, kata dia. Yuk lah, saya bilang. Berapa bayarnya? $200. $1 ketika itu 15.000. Berarti kalau $200, 3 juta nengok Fir'aun. Saya bilang, daripada 3 juta nengok Fir'aun, mending saya bayar uang kos. Fir'aun itu masih terbaring di Mesir. Tapi Allah katakan kepada Fir'aun, "An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab." Saban hari ditengokkan kepada Fir'aun itu panasnya api neraka sampai datang hari kiamat. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang itu kalau meninggal, apakah dia punya kuburan ataupun tidak punya kuburan, tak ada masalah. Kalau dia baik mendapatkan balasan, kalau dia jahat mendapatkan azab. Begitulah dirasakan oleh orang-orang yang serupa dengan Fir'aun. Lalu bagaimana pula dengan orang beriman? Orang beriman itu indah. Kehidupan di barzakh itu cantik, indah sekali. Percaya atau tidak? Kalau tak percaya silakan dicoba. Kehidupan di sana itu indah Bapak Ibu. Dari mana Ustaz tahu Ustaz? Ustaz kan belum ke sana. Ya, memang saya belum ke sana. Tapi Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, banyak sekali. Inna arwahal mu'minin la taltaqiyan ala masirati yaumin wa lailatin. Sesungguhnya orang-orang beriman itu di barzakh sana la taltaqiyan, saling berjumpa. Jumpa kita Pak. Ibu misalnya Allah takdirkan Allah panggil. Berjumpakah ibu dengan orang tua ibu yang sudah meninggal? Kalau amalnya sama, berjumpa. Kalau ibadahnya sama, berjumpa. Orang tuanya dulu suka ke masjid, dia ikut bertarekat, kemudian dia istiqomah dan beribadah, diikuti oleh anak cucunya. Mereka alhaqna bihi. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, inna arwahal mu'min la taltaqiyan, sesungguhnya roh orang-orang beriman itu akan berjumpa satu dengan yang lain. Maka ketika mereka berjumpa, maka kemudian mereka bergembira ria. Maka nanti jangan heran kalau saya sudah meninggal, tiba-tiba disusul Pak Joni. Harus panggil istiqomah tuh. Jadi jangan heran nanti, jangan heran Bapak jumpa dengan saya di sana. Tapi jangan sekarang, nantilah kita selesaikan dulu dunia ini. Jadi ketika sampai di sana kita akan dipertemukan, bahkan dalam hadis Nabi itu disebutkan wa yatazawaruna fi quburihim, mereka saling berkunjung dalam kubur mereka, bukan di tanah. Tadi Bapak Ibu, di tanah itu selesai, itu fisik saja. Fisik ini Allah tak tengok fisik manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Allah tak tengok rupa kalian, ganteng ke dia, berjenggot ke dia, putih ke dia, hitam ke dia, tinggi pendek ke dia, wala ila ajsadikum, gagak ke badannya. Tak ada nilainya Bapak Ibu. Nilai manusia itu ada pada rohnya tadi. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok hatinya. Yang ditengok itu si dalamnya. Ini baik orang atau tidak? Karena hari ini jadi orang baik itu bisa dikamuflase, bisa dibuat-buat. Ini orang jahat dibungkus, dipermak jadi orang baik. Tak begitu. Yang ditengok oleh Allah itu ketakwaan dan keimanan. Disitulah nanti orang beriman yatazawaruna fi kuburin, di alam kuburan mereka saling bertemu. Lalu kemudian orang-orang beriman itu ketika mereka sampai di sana, bukan di akhirat, di alam barzakh, alam yang ketiga, alam yang keempat, alam barzakh, alam akhirat belum sampai kita ke sana. Sampai di barzakh itu, apa kata orang-orang yang beriman dan beramal di dunia? Kata mereka, ya Rabbi, ya Tuhanku, aqimis sa'ah, segerakan kiamat. Sa'arji'u ila ahli wa mali. Aku ingin pulang, aku ingin kabarkan keluargaku, aku ingin kabarkan hartamu. Berapa permintaannya yang dua itu Bapak Ibu? Karena di dunia
di dunia, Allah janjikan kepada orang beriman yang pertama balasan. Dapat balasan itu. Kapan balasan itu kita peroleh? Setelah tinggalkan dunia. Dunia ini tak kita dapatkan. Di dunia ini yang kita rasakan capek aja, Pak. Capek saja. Subuh jauh hujan capek. Harta yang sudah kita kumpulkan sedemikian rupa susah mengumpulkannya, kemudian diberikan pula pada orang. Rasanya sia-sia. Tidak. Rasanya saja. Kemudian apa yang diamalkan di dunia, maka sampailah di sana. Apa kata Rasulullah? Sesampai orang itu di barzah, si A di barzah. Apa kata Rasulullah? Wa ya'ti rajulun hasanul wajhi. Sesampai di sana, tiba-tiba nanti datang orang menemui kita. Fisik sifat orang ini hasanul wajhi, wajahnya indah sekali, menarik dipandang. Hasanul siyabi, dia memakai pakaian sangat cantik. Wa thayyibur rihi, aromanya wangi. Kita enggak kenal, Pak. Kita di sana awalnya kita sendiri, tiba-tiba ya'ti rajulun, kata Nabi, datang seseorang menemui ibu, menemui bapak, menemui kita. Thayyibur rihi, aromanya wangi, pakaiannya bagus. Tiba-tiba orang ini bicara dengan kita. Ya fulan, hei fulan, abshir, berbahagialah engkau. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dulu di dunia Allah janjikan untuk kalian. Apa maknanya ungkapan ini? Semua yang kita lakukan di dunia ini atas janji Allah, janji Allah semuanya, Bapak Ibu. Tak pernah kita dapatkan cashnya sekarang. Walaupun dapat sedikit saja. Bapak tadi katakan kami bersedekah untuk korban gempa 68 juta. Allah janjikan nanti dapat kembalinya di dunia. Tidak. Bapak Ibu datang jauh dari rumah. Tadi saya tengok ada seorang ibu-ibu rumahnya sebelum jembatan, dia berjalan kaki, kemudian adalah tumpangan di situ. Saya tengok luar biasa. Begitu yakinnya ini orang dengan janji Allah. Kalau dipikir-pikir, ngapain saya ke masjid jauh-jauh? Capek badan, hujan sejuk, mending saya tidur. Tapi di situ ada satu keyakinan dan janji, yakin dalam dirinya ada janji Allah. Kapan janji Allah itu ia rasakan? Setelah kita tinggalkan dunia. Karena amal kita ini, Bapak Ibu, di dunia ini abstrak, tak nampak amal itu. Amal soleh nampak pahalanya? Tidak. Amal puasa nampak pahalanya? Tidak. Zikir, baca Quran, wirid dan ikut tasawuf, suruh dan sebagainya, nampak amalan itu? Sama sekali tidak. Kapan amalan itu kita rasakan? Ketika kita sudah meninggal tadi. Makanya orang yang sudah meninggal itu sadar bahwa dia sudah meninggal. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah orang yang meninggal itu tahu dirinya sudah meninggal? Jawabannya dia tahu, dia sudah meninggal. Makanya dari ungkapannya, ya Rabbi arji'u ila mali, sa'arji'u ila ahli wa mali. Berilah aku kesempatan untuk kembali ke dunia. Tapi Allah beri kesempatan? Tidak. Inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang beriman. Lalu kata orang yang datang tadi, ya fulan, abshir, berbahagia engkau. Inilah hari-hari yang dijanjikan Allah kepadamu. Lalu kemudian orang yang di barzah itu bertanya, man anta? Kau siapa? Siapa kamu? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Aku lihat kamu datang ke sini membawa berita baik untuk kamu. Ini siapa? Itu pertanyaan orang yang sudah meninggal nanti. Pertanyaan kita, siapa kamu? Kata kita. Maka kata dia, ana amaluka salih. Sayalah amal salehmu ketika itu. Lalu pula amal salehnya yang mendampingi dia. Jadi jangan dikatakan dia di sana hidup seorang diri, menderita, merana. Oh tidak, bagi orang beriman tidak demikian, Bapak Ibu. Dia akan ditemani oleh amal-amalnya. Yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikuti si mayit itu 3. Ahluhu, keluarganya, maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayatja'asnani, pulang 2, hartanya pulang, keluarganya pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang terus bersamanya amalnya tadi. Yang dirasakan oleh orang beriman. Selain itu apa lagi, Ustaz? Wa yuftahu lahu abwaabul jannah, dibukakanlah kepada orang beriman itu pintu-pintu surga.
tidak boleh masuk surga, Pak. Perlu dibukakan pintu surga itu. Ketika dibukakan pintu surga, disitulah orang beriman tadi. Apa kata Rasulullah? Nam kanaumatil arush. Hei kalian penghuni surga nantinya, beristirahatlah kalian, tidurlah kalian seperti tidurnya para pengantin. Pengantin tidur nggak, Pak? Adun jatuh. Itu maksudnya, Pak. Jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya saking bahagia. Kemarin saya diprotes oleh jemaah. Kami tidak tidur malam pengantin itu, Ustaz, kata dia. Tahu saya, Pak, saja. Saya pernah juga merasakan. Maksudnya begitulah bahagianya pengantin baru. Kalau bisa bapaknya tiap hari pengantin baru dan saking senangnya. Itu kata Nabi, nam kanau matil arus, tidurlah engkau, beristirahatlah engkau seperti beristirahatnya para pengantin. La yuqiduhu, tidak dibangunkan kecuali orang yang dicintainya. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di batas ini. Kuburnya luas. Wa yuwassa'u lahu qabruhu sab'una dhira'an. Kuburnya itu meluas sejauh 70 hasta. Wa yakunul hadara, dan kuburnya itu menghijau sehijau-hijaunya. Lalu kemudian wa yunawwarul qabru kal qamari lailatul badri. Kuburnya itu disinari cahaya seperti bulan purnama. Disitulah orang-orang beriman berada. Lalu bagaimana dengan amalnya tadi? Amalnya terus mendampingi dia, terus menjaganya. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang beriman tadi, lalu kemudian dia pun menikmati balasan. Apakah orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup? Bisa. Ada dalilnya, Pak. Orang yang sudah meninggal, ayah kita, mak kita, bisa nggak bertemu dengan kita? Di mana? Dalam mimpi. Dalam mimpi, di luar mimpi tidak bisa. Silakan buka Al-Qur'annya. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahul ladzi Allah tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menahan roh orang yang sudah mati di dalam matinya, menahan roh orang yang sedang tidur di dalam tidurnya. Makanya roh kita ketika kita tidur itu dibawa oleh Allah. Itu sebabnya ketika kita bangun tidur, apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, bukan saja mengembalikan, menghidupkan, ahyana, menghidupkan kami, ba'dama, setelah mematikan kami. Berarti tadi malam kita sedang mati. Mati apa namanya, Ustaz? Karena mati itu ada dua, al-mautu al-kubra wal mautu al-sughra, mati besar dan mati kecil. Mati besar itulah orang yang dikubur berpisah roh dengan jasad dan tak pernah kembali lagi. Kalau mati kecil, orang yang tidur, orang yang pingsan, orang yang koma, orang yang mati suri. Mati suri termasuk mati kecil. Maka mati kecil salah satunya tidur. Itu saya sarankan kepada jamaah, cukuplah mati itu di rumah saja. Sampai di masjid ini jangan mati juga lagi. Tapi aku tengok ada juga yang mati. Pokoknya di rumah mati, di kantor mati, di masjid mati, atau terduduk dah mati. Sambil dia namanya saya. Mati itu ada dua. Jadi ketika kita mati kecil itu, disitulah Allah katakan bahwasanya kami tahan roh orang yang sudah meninggal dan tidak kami lepaskan, dan kami tahan roh orang yang belum meninggal wa yasilu ila ajalin musamma, kami lepaskan roh itu sampai waktu yang kami tentukan. Dan terkadang Bapak Ibu, ketika kita tidur, roh kita tidak dikembalikan lagi. Meninggal ayah saya meninggal dalam keadaan tertidur di malam Jumat 2021 tanggal 15 Januari.
Malam Jumat 15 Januari 2021. Adakah yang tahu kapan orang meninggal, Ustaz? Pada umumnya orang tak tahu. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah. Dan itu rata-rata orang yang dekat hubungan dengan Allah. Saya pernah diceritakan oleh seorang murid saya. Ada dulu di Raubun ini, dia orang tarekat Pak. Orang tarekat ini hebat. Jadi kalau di ibadahnya kuat, akhirnya kemudian apa katanya? Di hari Selasa dia bilang, besok hari Sabtu saya meninggal. Sabtu saya meninggal. Kata muridnya, dari mana Tuan Syekh tahu? Tak ada tahu kapan meninggal. Meninggal itu rahasia Allah. Ya, pada umumnya meninggal itu rahasia Allah. Tapi ada orang tertentu yang diberitahu oleh Allah. Saya nanti meninggal di hari Sabtu jam sekian. Akhirnya karena dianggap itu candaan, ya murid-muridnya ini yang menganggap hal yang biasa saja. Iya akan aja lah apa kata tuan guru kita itu. Iya kan? Pas hari Sabtu itu Bapak Ibu dapat kabar guru si fulan telah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Ustaz? Apa yang diucapkannya itu kenapa bisa? Ternyata ketika orang itu sebelum meninggal, Allah kirim malaikatnya Bapak Ibu. Ketika kita sebelum meninggal, Allah kirim malaikat kepada kita untuk memberitahu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghima'aka fa basarkal yawma hadid. Sungguh sebelum ini kamu termasuk orang yang lalai, maka pada hari ini kami bukakan, kami singkap pandangan matamu sehingga pandangan matamu pada hari ini hadid menjadi tajam. Hari ini mata kita ditutup dari segala sesuatu yang gaib. Nampak malaikat? Tidak. Nampak jin? Tidak. Tak nampak kita. Tapi ketika kita akan meninggal, kata Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya yang pertama, Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas? Kapan seseorang hilang ingatan? Kapan seseorang tak sadarkan diri? Kapan seseorang tak tahu lagi siapa yang berada di sekelilingnya? Apa kata Rasulullah? Qala idza ayana, ketika orang itu melihat malaikat. Jadi kita nanti Bapak Ibu, ketika kita akan meninggal, kita akan menyaksikan malaikat-malaikat itu. Maka yang datang kepada seorang ada 2 malaikat sebelum malaikat maut. Dan satu riwayat disebutkan yang datang itu 4 malaikat. Salah satu dari 4 malaikat itu malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut ini datang, kata Rasulullah, innal abdal mu'min idza kana fi qita'in min ad-dunya, seorang hamba yang beriman ketika akan meninggal dunia, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri, ma'ahum kafan min akfanil jannah, malaikat-malaikat itu membawa kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, membawa minyak wangi dari surga. Lalu kemudian bayat disubinhu madal basar, duduklah malaikat ini sejauh mata memandang. Dan ketika orang yang akan meninggal sakratul maut, orang tersebut melihat malaikat. Ini kata Nabi. Kenapa orang yang meninggal matanya terbuka? Kenapa matanya terbuka? Melihat roh. Roh itu nyata atau gaib? Gaib. Hari ini kalau ada kawan kita meninggal, kita melihat rohnya? Enggak. Tapi orang yang meninggal melihat rohnya sendiri. Kata Rasulullah begitu, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya roh-roh orang beriman, idza qubidu, apabila dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan matanya. Jadi saat orang itu meninggal Bapak Ibu, yang melihat rohnya itu dibawa oleh malaikat. Maka sebelum malaikat itu mencabut nyawanya, malaikat-malaikat rahmat datang kepadanya. Apa kata malaikat rahmat? Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan demikian, ya ayyuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji
keluarlah engkau ila maghfiratin minallahi wa ridwani, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah roh orang beriman itu seperti air yang dituang. Tazilu kama tazilu qatratu man fis siqa. Begini lagi. Itu kata hadis. Tazilu kama tazilu qatratu man fis siqa. Mengalirlah ruh orang itu seperti air yang dituang. Dari mana ruh kita mengalir? Dari mana proses kematian itu bermula? Dari ujung kaki. Meninggal kita ujung kaki mulainya Bapak Ibu. Betul tak Tuan Guru? Wal tafatis saqu bisaqo ila rabbika yawma idzin, masa dua betisnya mulai bertaut. Makanya orang yang akan meninggal rata-rata kakinya sejuk, dingin. Orang meninggal rata-rata kakinya dingin. Coba pegang kaki masing-masing. Ibu, kakinya dingin itu belum? Itu tanda. Jadi meninggal itu ada tanda medis. Tanda medis itu kakinya dingin. Tapi kalau tanda teologis, tanda dari agama kita tak nampak, kita hanya bisa yakin. Yakin kita itu dari mana? Yakin kita dari Al-Quran. Wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzin masaq. Mengalirlah ruh itu dari ujung kaki seperti tasilu kama tasilu qatratu man fis siqa, kata Nabi. Mengalirlah itu seperti air yang dituang. Lancar? Lancar. Roh siapa yang lancar itu? Roh yang ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, orang yang tenang dari jiwa. Siapa orang yang tenang jiwanya? Orang yang beribadah. Orang yang istiqomah, tak beribadah akan tenang jiwanya Bapak Ibu. Walaupun duitnya banyak akan tenang jiwanya. Satu-satunya buat jiwa tenang itu iman kita, ibadah kita. Begitulah mengalirlah roh itu mulai dari ujung-ujung kakinya. Suatu ketika pengajian saya ini panjang sebenarnya Bapak Ibu. Karena di Pekanbaru itu pengajian ini judulnya Perjalanan Hidup Setelah Kehidupan di Dunia. Dan itu saya tulis buku khusus. Buku itu judulnya Seri Perjalanan Akhirat, 5 jilid. Dan itu saya sampaikan setiap minggu. Kalau Bapak Ibu ke Pekanbaru dan hari Selasa misalnya, datanglah ke Masjid Nurul Huda Wongowasido. Itu sudah 3 tahun pengajian ini. Karena saya mengupasnya detail. Kalau di sini kan tidak. Di sini umum saja, belum detail. Nah, jadi roh itu, saya jelaskan itu. Suatu ketika ada seorang dokter sakit, namanya Dokter Amir Mursal, dirawat di Rumah Sakit Umum RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Lalu kemudian sampai suatu hari dia panggil istrinya, Pak, Dek, serasa ada yang mengalir dari tubuh abang, dari ujung kaki. Dia tengoklah kaki, Pak. Nah, nampak, karena tanda itu tak bisa dilihat, tapi terasa kaki itu dingin. Lalu kemudian tak lama setelah itu dipanggil lagi istrinya. Dek, nama istrinya Mahyadi Royan, anak daripada anak daripada Buya Royan, pendiri pesantren Babu Salam Pekanbaru. Karena saya tahu, karena keluarga saya orang Babu Salam, jadi berterikat itu biasa keluarga saya, Pak. Jadi dia cerita saya, pada saya dekat sekali dengan Umi ini. Dia bilang, kemudian Ustaz dipanggil lagi saya. Dek, kata dia, roh itu naik sampai ke dada. Terasa oleh dia, dadanya mulai sesak. Ada situlah tanda-tanda kematian sudah dekat. Jadi orang yang meninggal itu selalu diawali dengan dadanya sesak. Lalu kemudian tidak lama setelah itu roh itu mengalir naik ke kerongkongan. Di sini ada tanda seperti apa tandanya, Pak? Seperti orang buruk. Namanya gharghar. Ini namanya gharghar. Disitulah kesempatan terakhir bagi manusia untuk bertobat. Karena ini namanya gharghar. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum sampai di gharghar. Ketika nyawa sampai di gharghar ini, apa yang harus kita lakukan? Talqin. Makanya saya selalu berpesan kepada jamaah saya, kalau ada orang tua tinggal di rumah, harus ditemani, jangan dia tinggal sendiri.
Karena ketika orang itu meninggal, inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli sya'nin. Syaitan itu Bapak Ibu, ketika kita akan meninggal, syaitan itu kiri kanan kita berdesak-desakan datang ke sana. Kata Imam Qurtubi, sebelah kanannya syaitan itu mengatakan, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, itulah agama yang benar. Rupanya syaitan itu menyerupai ayahnya. Jadi kalau nanti ada orang meninggal, dia katakan tidak, jangan. Itu jangan dibilang orang ini madam. Kadang ada orang memang parah pak kepatang ustaz itu, mengatur. Itu katanya diindak punya kecil ustaz. Bagi takdir sama satu. Dia menolak itu kan menolak sang ustaz tadi, bukan menolak yang mentalkin, tapi menolak godaan syaitan. Dan dia melihat ketika itu Bapak Ibu. Itulah makna ayat tadi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Kami singkapkan pandangan matanya dari perkara gaib yang sebelumnya dia tak lihat, saat itu dia lihat. Fa basarakal yawma hadid, maka pandangan ketika itu menjadi tajam. Dia lihat itu malaikat. Lalu kemudian jangan ikuti, itu agama Yahudi. Kata dia, tidak, jangan. Dia sedang menolak ajakan si saudara sebelah kirinya, wahai anakku, ikutilah agama Nasrani, itu agama yang benar, menyerupai emaknya. Maka kata sang anak ini, kalau imannya bagus, jika dia membimbing, tidak, jangan pergi. Maka kemudian dia menolak ajakan saudara. Dan itu pernah berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggal, idza syaitana qa'imun bi hidai adin ala anamili. Syaitan itu tegak di kiri kananku sambil gigit jari katanya. Tak bisa digoda dalam beriman pula. Orang yang selalu berzikir pada Allah tak mempan setan. Makanya lari terbirik-birik. Syaitan ketika mendengar suara azan lari terbirik-birik. Maka kalau ada manusia yang sakit telinga mendengar suara azan, berarti kawan setan lain. Sakit telinga yang berzikir juga begitu. Akhirnya kemudian dia katakan, qaimun bihidai an alamini, dia gigit jari. Aku katakan, la bu'dun, tidak pergi kau jauh. Imam Ahmad bin Hanbal mampu mengusir syaitan tadi. Begitulah proses detik-detik roh kita akan keluar. Butuh perjuangan. Makanya di situ mesti ada yang mendampingi. Kalaupun di rumah sakit ICU tak boleh masuk, saya sarankan, kalau sudah sampai sebulan orang tak sembuh, maka ambil keputusan cepat. Mesti ini dibimbing daripada nanti meninggal terpasang ventilator, tak ada yang mendampingi. Jangan-jangan di situ syaitan sudah bersiap-siap untuk menggoda. Di situ pentingnya kita hantarkan roh kita yang kalau titipkan ini kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak semua orang yang pulang itu cukup membawa bekal, tidak. Tetapi ada orang yang bekalnya banyak, bekalnya sedikit. Lalu kemudian sambung lepak. Tadi janji sampai 620. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, naik roh itu ke atas. Dari rombongan tadi ditalkinkan. Kalau ada orang yang sedang sekarat, susah meninggalnya, apa amalannya? Baca surat Yasin. Jangan bilang bid'ah. Jangan bilang baca surat Yasin itu orang mati, tidak. Orang yang susah meninggal, bacakan surat Yasin. Baca surat Yasin itu tujuannya untuk mempermudah. Karena kata Rasulullah, haddatsani masih khatu, dalam satu riwayat Imam Ahmad, para guruku bercerita, annahum hadaru Budayf. Ada zaman dulu seorang namanya Budayf. Hina ishtadda sawmu, Budayf ini sakit keras. Dan berhari-hari berminggu-minggu sakit keras. La yamutu fi awalaya, hidup sedang mati tahu, susah meninggalnya. Lalu kemudian seseorang penziarah itu datang, hal ahadun minkum yaqra'u Yasin. Layadu di antara kalian yang mau membaca surat Yasin. Lalu kemudian faqara'a Saleh Ibnu Syurih As-Sukuni. Di situ ada namanya Pak Saleh. Pak Saleh itu baca Yasin, Yasin wal Qur'an wa aqidah seterusnya. Falamma qara 40 sampai di ayat 40, Allah mudahkan keluarnya roh orang ini.
Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu dapat memudahkan jalan pulang seseorang. Kalau orang ini jalannya sulit. Tapi kalau orang jalannya mudah, seperti yang saya contohkan tadi, besok hari Sabtu saya meninggal, diberitahu oleh Allah SWT. Tapi ada orang yang susah meninggal. Kenapa meninggalnya susah? Karena dosa yang begitu banyak dalam dirinya. Dia tidak bersihkan dirinya itu. Dia masih terikat lagi di kehidupan dunia. Dan dosa itu terus menggerogotinya. Dosa itu yang menghalang seorang payah matinya. Kalau ada orang yang payah matinya, tapi nampaknya soleh Ustaz, berarti kesolehannya itu kamuflase. Kalau dia soleh itu Bapak Ibu, Allahu Akbar, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang berada dalam tasawuf tarekat. Imam Ghazali contohnya. Besok saya akan dijemput kata dia. Cek-cek Imam Ghazali itu membawa baju, kemudian dipotong kuku, dirapikan rambutnya, lalu kemudian dia pun dipanggil oleh Allah. Ada satu lagi emak daripada Miyah Royan, anak istri daripada Pak Royan, pemilik Babu Salam. Apa kata dia? Besok nak jam 1 siang saya dijemput. 1 siang sudah dijemput. Jangan satu pun yang pergi dari sini. Karena itulah hari terakhir mama. Mandi dia hari itu Pak. Kemudian desatkannya sup air zam-zam. Kemudian dibersihkan dirinya Bu. Kemudian sampailah hari H tadi. Lalu setelah itu sekitar jam 10, apa kata ibunya ini? Yang jemput saya sudah berada di luar. Yang jemput saya sudah dekat kata dia. Ditengoklah oleh anaknya. Mana kita bisa lihat? Karena proses itu proses gaib, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang akan meninggal sesuai dengan hadis tadi. Lalu kalau pas jam 2 siang itu dia pun telah meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan berwudu. Kenapa dia bisa begitu? Ternyata tidak lepas wiridnya. Ada satu kisah lagi, kisah Bibi Buya Hamka. Silakan cari kisah itu di dalam tafsir Al-Azhar jilid yang ke-10. Ketika beliau menafsirkan alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, lupa ujungnya. Alladzina amanu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ketika itu Buya Hamka dapat kabar bibinya yang bernama Tuwo Aisyah sakit keras di umur 86 tahun. Datang Buya Hamka ditalkinkan la ilaha illallah. Cara mentalkin itu jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut, jangan bersifat memaksa, bisikan saja la ilaha illallah. Dan berkali-kali, 3 kali saya sampai 3 kali, 3 kali. Nanti ulang lagi sampai 3 kali, lepaskan lagi. Jangan sampai berkali-kali, karena di situ sedang dia berkecamuk. Dan kita oleh Buya Hamka 3 kali, tak ada respon. Ya Allah, pada bibi ini. Akhirnya kemudian ditanya oleh Buya ke keluarganya, kenapa bibi tak respon? Saya kan 3 kali, tak ada jawaban, tak ada respon sedikit pun. Kata anak-anaknya, ya mak kami itu, bibi itu sudah peka, tak dengar ucapan kita, tidak berfungsi telinganya. Lalu kemudian kata Buya, kalau begitu sudah tak usah kita talkinkan karena tidak berfaedah. Tak lama setelah itu kata bibi itu, diam kata dia, saya sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Hebat tak? Tadi ditalkinkan oleh Buya Hamka, tak dengar. Tapi tiba-tiba ketika dia terdengar lagi, diam, saya sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Diikutilah bacaan Al-Quran itu. Dibaca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk, dan surat pendek lainnya. Dia ikuti suara yang dia dengar sampai meninggal membaca ayat Al-Quran. Setelah meninggal, ditanya oleh Buya, kenapa bibi ini membaca ayat-ayat yang tadi? Diceritakan oleh anaknya, ternyata ayat-ayat itu menjadi wirid bibi Buya ini. Wirid itu artinya Bapak Ibu terus menerus, bukan sekali-kali. Ini wirid namanya, setiap minggu wirid. Kalau sekali-kali tabligh akbar. Itu bukan wirid, ada wirid apa wirid pegang tasbih juga ini berkali-kali. Kalau sekali aja habis digantung di mobilnya, itu bukan wirid.
Jadi ternyata ayat-ayat tadi dibaca oleh Bibi Uya Hamka semasa tadi. Maka di sini muncul ungkapan para ulama, man asya ala syai'in mata alaihi. Seseorang hidup berdasarkan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Kita mau tahu nih Pak, seperti apa saya meninggal nanti? Mudah, tengok apa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya nipu orang, matinya besar kemungkinan menipu orang. Kalau masa hidupnya suka menggibah orang, matinya akan menggibah orang. Dan roh itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan tadi. Dan itu banyak sekali kisah-kisah dalam kehidupan kita ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, roh pun keluar. Roh keluar. Kemana roh itu keluar? Dibawa kemana roh ini oleh malaikat tadi? Apakah roh itu masih ada di dunia ini atau sudah berada di kehidupan lain? Sebelum dia berada di barzakh, roh itu dibawa kemana oleh para malaikat? Ini kalau saya jelaskan mulai dari pengajian baru, panjang jawabannya. Maka oleh karena itu, kan sudah masuk setengah 7, insyaAllah cukuplah apa yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah dari mana kita berasal. Jangan jawab dari tanah lagi. Tanah itu fisik ini saja. Tapi ingat ada roh dalam tubuh kita ini. Dari roh, alam rahim, alam dunia, kemudian alam barzakh. Yang terakhir saja belum saya jelaskan lagi, alam akhirat. Bagaimana pula tidak alam akhirat? Itu pembahasan yang panjang sekali. Intinya apa? Kita bahas satu tema di pagi ini tentang bagaimana proses kematian. Itulah intinya kajian saya pada pagi ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kematian itu perlu kita persiapkan. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan tadi, cari sendiri. Sesuai. Jadi kemana roh kita? Ini mulai pengajian baru ini Pak. Baik, kita buka tanya jawab, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ustaz serta para jemaah yang saya muliakan, dan langsung saja tadi waktu kita masih di alam roh, Ya. situ kita sudah tekan senin oil, rezeki ada dan segala macam membutuhkan. Pertama sekali kalau kita praktekkan kontrak itu sesuatu hal yang baik kan. Tapi kenapa kita di dalam hidup kita sering meminta umur yang panjang? Nah, kita sudah tekan kontrak. Pertama kali itu apa kira-kira fungsi daripada doa kita minta umur yang panjang? Satu. Baik. Yang kedua, ketika kita sudah berada di dekat sakratul maut, kita akan dibisikkan oleh setan-setan dari kiri kanan. Ada yang menyerupai ibu kita, ada yang menyerupai bapak kita. Rasa-rasanya di dalam kehidupan kita ini Pak Ustaz, orang yang paling dekat, orang yang paling kita percayai pasti ibu dan bapak kita. Nah, yang mengajak ini dia, kira-kira ada nggak sebuah amalan khusus atau kira-kira apalah trik kita ketika hidup di dunia ini agar kita tidak terpeleset ke dalam hal itu. Nah, ini saja singkat saja Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di alam ruh, alam rahim kita sudah tekan kontrak. Lalu apa fungsi doa kita? Begitu pertanyaan. Ya, tekan kontrak, kan kontrak bisa diperpanjang. Ya Pak ya. Saya ngajar di sebuah sekolah, kontraknya setahun. Bisa nggak diperpanjang? Kalau elok, itulah elok dari doa, itulah. Jelas di sini jawabannya. Jadi doa itu la yarul qada ila doa. Tak ada yang bisa menolak qada itu kecuali doa. Makanya Nabi katakan kita Allah tahu. Nabi Allah bahkan dianjurkan kita itu minta umur panjang. Dan kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya baik. Itu sebaik-baik manusia. Nah, umur panjang itu berapa? Berapa tahun umur panjang dua?
Kira-kira berapa tahun? 70 tahun kah? 80 tahun kah? Atau 100 tahun? Berapa tahun disebut dengan umur yang panjang? Belum berpanjang. Silakan buka dalilnya. Quran surat Fatir surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak dalam neraka itu. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari sini. Ini kehidupan akhirat yang belum saya jelaskan. Akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihah, untuk beramal ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan kami lakukan dulu di dunia. Maksudnya orang ini ketika di dunia anda kemandoi kerajaan Pak, balik haliham kemasalin adul. Apa kata Allah ketika itu? Awalam nu'ajilkum, bukankah dulu kami perpanjangkan umur kalian? Kata Ibnu Abbas, umur panjang itu sittina sana, 60 tahun. Jadi kalau ada orang nanya nanti berapa umur sekarang Pak? Masih 75. Jangan bilang masih juga lagi. 75 ini masih juga lagi. Sudah lama saya hidup. Karena kalau bilang masih itu masih terasa muda. Jadi 60 tahun itu, dan umur umat Muhammad itu a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan sangat sedikit sekali yang melampaui 70 tahun itu. 80 itu sedikit. Di sini ada 80. Kalaupun ada 1-2 orang. Rata-rata umur kita 6 sampai 70. Dan kalaupun kita hidup 80 tahun ke atas, hidup di dunia ini tidak nikmat Pak. Tak ada nikmatnya Bu. Apa contohnya Ustaz? Berjalan ke masjid baru 5 meter, ada sesak nafas. Kalau mau duduk tak ada tiang, tak ada dinding, sakit pinggang. Betul tak Pak? Mau makan dendeng, gigi tak kuat menggigit. Nanti apa sarapan kita pagi ini? Terima kasih itu. Tak enak lagi. Mau makan daging itu naik kolesterol, naik gula darah, naik gula asam lambung, asam padi pun naik sekali. Itu jadi umur tadi memang tekan kontrak di situ, tapi kontrak bisa diperpanjang. Gimana caranya? Doa kita. Jadi doa itu kita minta kepada Allah SWT agar diberi umur panjang. Nah, umur panjang yang diberi itu berapa tahun? 70 itu lah lama Pak. Janganlah bercita-cita sampai 100 tahun. Iya Pak. Menyesal. Karena kata Rasulullah, orang yang sudah masuk umur 90 tahun, asirullahu fil ardi, orang itu tawanan Allah di muka bumi ini. Sudah menjadi tawanan, kemana-mana diantar, ke kamar mandi diantar, makanan diantar, ganti baju digantikan, mau makan disuapin, kalau nasinya agak keras dikunyahin. Tawanan itu. Ini tawan itu tidak bisa kemana-mana lagi. Jelas ya Pak? Dulu gagah, sudah tua tertawanlah dia. Kalau ngecek dengan dia berkali-kali tak paham-paham, tak dana. Jadi doa itulah sebagai senjata kita, dan doa itu silahul mu'min. Panjang lagi kita, intinya begitu. Jadi bisa diperpanjang. Jadi kita memperpanjang atau cukup aja? Perpanjanglah. Kalau masih 60 sampai 79 itulah Pak. Jangan minta 120 Pak. Apa amalan kami Ustaz untuk mendapatkan itu? Secara khusus saya belum menemukan. Tapi kalau Bapak Ibu mau amalan, buka Quran surat Al-Ahqaf. Ingat surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Itu jawabannya di situ. Intinya, kalau saya jelaskan satu ayat ini, satu pertemuan masalahnya. Jadi intinya, falamma balagha arba'ina sana, ketika kita berumur 40 tahun, bacalah doa itu. Dia doa.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata para ulama, kalau ada orang yang sudah menginjak usia 40 tahun dan belum membaca doa ini, rugi. Sudah 40 Pak, sudah lewat. Doa tadi Pak jawabannya Pak. Ingat ya Bu ya, Quran surat Al-Ahqaf. Ahqaf itu surat yang ke-46. Coba cek betul nggak Pak? Surat yang ke-46 Al-Ahqaf. Setelahnya surat Muhammad. Ayatnya angkat tangan 3 kali. 5. Itu dia ayatnya. Ayat ke-15. Berupa doa. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban. Baik, ada lagi? Silakan. Masalah sekarat itu, setiap orang kan ada sekarat. Mungkin ada yang di sekarat itu nanti seperti di yang Seperti kambing dikuliti. Baik. bahkan kadang ada cuma ada tiba-tiba ada yang lama. Jadi orang yang kayak tabrakan dengan mobil, sekarat itu di mana? Baik. Jadi begini Bapak Ibu. Sering kita dengar, sering sekali orang yang meninggal ketika sakratul maut seperti kambing dikuliti. Sering kan? Pertanyaan saya kepada yang mengatakan itu dalil atau bukan? Itu dalil hadis atau Al-Quran? Karena suatu ketika saya ditanya oleh jemaah, Ustaz, katanya orang meninggal itu seperti kambing dikuliti, Ustaz. Tapi ada keluarga saya meninggalnya tenang, Ustaz. Sedang sholat, sedang zikir. Buya Yahya Holoni itu sedang khutbah. Ada Ustaz di Malaysia sedang ceramah. Ada yang sedang duduk saja, ada sedang berzikir. Tapi nampaknya tenang, Ustaz. Maka jawabannya Bapak Ibu, orang yang meninggal itu dua keadaan. Ada yang merasakan seperti itu, seperti kambing tadi, ada yang tidak. Ada yang seperti saya tadi cubit saya. Masul qarsah kata Nabi. Bahkan ada yang tak merasakan sama sekali. Siapa mereka? Orang yang mati syahid. Mereka itu tak merasakan sakratul maut. Kalaupun ada sakratul maut, orang yang baik itu seperti masul qarsah, seperti cubitan. Makanya banyak kita tengok orang meninggal itu, tidak tenang sekali. Karena Al-Quran menginformasikan pada kita di 2 ayat. Surat An-Nazi'at ayat 1 dan ayat 2. Silakan cek ayat. Apa kata Allah? Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Hai, boleh yang tadi merasa itu Pak? Boleh merasa itu? Kenapa dia merasa itu Pak? Tengok di dunia ini, bagaimana di dunia ini? Yang kedua kata Al-Quran, wan-nashiqati nashqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Jiwa yang baik, pulanglah kau. Lalu sekali. Bahkan tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ketika mereka akan meninggal, apa kata mereka itu? Hamba Allah, engkau baru saja mendapatkan salam dari Tuhan. Jadi ada yang merasakan itu sebentar, ada yang berhari-hari. Ada satu cerita di Kubang, orang ini jahatlah, tanah orang diambil, ini orang diganggu 2 hari 2 malam Pak, tak mati-mati. Kayak orang heran, kok bisa tadi? Karena pasti perbuatan dia. Ada satu orang di dunia namanya Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. 10 tahun tak mati tak hidup. Kenapa? Dibuat Allah begitu. Karena betapa banyak anak-anak Palestina yang dibunuhnya tahun itu. Jadi sakratul maut itu tak sama semuanya. Ada yang memang payah betul, ada yang seperti kentik saja.
Begitu dia katakan saya meninggal, saya duduk meninggal. Jamaah saya di bulan 2 tahun yang lalu bulan puasa, habis salat, habis sahur, menunggu azan subuh, saya duduk itu. Duduk tu langsung meninggal. Artinya apa? Sakratul maut itu ada. Dan setiap kita ini ada sakratul mautnya. Tapi sakratul maut setiap orang berbeda-beda. Mohon izin Pak, anda sah saya di atas. Berbeda-beda. Maka pengajian itu memang saya sengaja bawa buku saya. Maka pengajian itu saya rangkum di dalam buku ini. Seri Perjalanan Akhirat Wan Bustani. Inilah pengajian saya sampaikan. Tadi itu adalah mukaddimah. Tadi itu belum pengajian, kita lagi Pak. Baru mukaddimah pengajiannya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Pekanbaru, ada waktu misalnya seminggu di sana, datanglah pengajian saya di Masjid Nurul Huda Allah setiap minggu di sini. Nah, oleh karena itu, apa yang Bapak tanya tentang kehidupan setelah dunia ini lengkap semua. 5 jilid kehidupan di alam barzah, hari kiamat, hari berbangkit, di akhirat panjang lagi. Maka mudah-mudahan kita semua ini diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu. Apalagi di sini dosa kita luar biasa. Saya tanya ke Pak Adamuddin, ada Dr. Mawabi Saleh, ada Ustaz ini, ada Ustaz Amin. Jadi setiap Ustaz itu ada spesialisasinya. Kalau spesialisasi Dr. Mawabi Saleh, fikih. Dr. Sadul Amin, filsafat, tentang tasawuf. Kalau saya spesialisasinya tentang mati. Jadi kalau ada jamaah jumpa saya, Ustaz mati lagi ibu. Jadi Ustaz mati coba. Karena kaji saya Pak di Pekanbaru itu yang kaji itu. Kenapa kajian itu yang saya angkat? Karena rata-rata orang remaja itu umurnya 50 tahun ke atas. Apa yang di pikiran mereka? Persiapan. Kalaupun ada yang 50 tahun ke bawah, 2 biasanya. Imam 1, gharim 1. Nah, cuma itu yang mudah. Kalau di kota, kalau di kampung, imam gharimnya tetap juga 10. Itu Pak. Ya baik. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya baik. Jadi amalan tadi nanti Bapak lihat di Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Amalkan itu Pak. Dibaca setiap hari. Rabbi auzi'ni. Ayo sama-sama ikut saya. 1, 2, 3. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itulah doanya. Bapak amalkan, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita. Baik, cukup sampai di sini. Artinya, Rabbi ya Tuhanku, auzi'ni berikanlah kepadaku an ashkura agar aku tetap bersyukur kepadamu, ni'matakal lati kan nikmat yang kau berikan kepadaku, alayya kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal saleh. Jagalah diriku dan anak-anak cucuku, dan aku bertobat kepadamu serta wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini tambah dari Pak Bingit di Kolotong tu. Mengamuk dari ibu-ibu. Lama mengajar Ustaz tu. Tadi janji jam 6:20. Ini pun 7:10. Baik, tak apa-apa. Sekali sebulan. Sekali. Bukan sekali sebulan. Sekali-kali. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi masih ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Ustaz Haji Wandi Bustami LCMA yang sudah menyampaikan kajian kepada kita tentang proses